membahas meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit jantung bawaan. Ini bisa jadi akan mencakup tentang pembedahan, obat-obatan, rehabilitasi jantung, dukungan psikososial, nutrisi, dan juga banyak nanti pembahasan tentang terapi komplementer. Dan juga bisa tentang mindfulness dan juga fisioterapi. Semuanya itu untuk mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Saya sangat berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang ilmu yang kita pelajari dan tentunya akan sangat baik apabila dipraktekkan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara kita ini dengan memulakan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Isminar Pikti series ke-225 saya buka. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator kita yaitu Pak Roni Gunawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Edi Iskandar MSc yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar IPIKTI yang ke-225 dengan tema Integrative Care for Congenital Heart Disease ataupun penyakit jantung bawaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akan mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita yang hebat untuk hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kedua narasumber hebat kita melalui kurikulum vitae yang akan saya bacakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka inilah Ibu Dokter Gusti Ayu Rizka Pertiwi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memiliki ketertarikan khususnya pada bidang advanced imaging. Nah, advanced imaging itu apa ya? Nanti kita akan mendengarkan ya paparan dari Ibu Dokter kita yang luar biasa ini, yaitu beliau juga menggeluti dalam bidang penelitian dan uji klinis kardiomiopati dan gagal jantung, kardio-onkologi, kardiologi pediatrik, dan vaskular. Nah, apa saja nanti kita akan mendengarkannya. Nah, data diri beliau adalah beliau lahir di Tangep pada tanggal 19 Maret tahun 1992, status sudah menikah, dan juga memiliki segudang penelitian yang sudah terbit ataupun dipublikasi di jurnal internasional khususnya yang terindeks Scopus. Wah, luar biasa ini Ibu Dokter. Jadi bukan hanya paparan-paparan yang disampaikan, tentunya juga sudah dibuktikan melalui riset-riset yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal internasional tentunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, beliau ini Ibu Dokter Gusti Ayu itu memiliki riwayat pendidikan. Yang pertama yaitu beliau lulusan dari SMA Negeri 1 Kuta Utara, terus sarjana kedokteran dan profesi dokter pada tahun 2010 sampai 2016, dan mengambil kekhususan ataupun mengambil ketertarikannya pada spesialis 1 jantung dan pembuluh darah di pada tahun 2019 sampai 2024. Tentunya universitas beliau ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana waktu mengambil spesialis jantung dan pembuluh darahnya. Beliau juga saat ini bekerja sebagai dokter internship RSUD Tabanan, tentunya ini di Bali ya, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tabanan 3 pada tahun 2016 sampai 2017, dan mulai dari Oktober 2024 sampai dengan sekarang beliau merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pada RSUD Tabanan Bali, dan mulai dari Desember 2024 sampai dengan sekarang beliau merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan.
Wah, ini ada segudang penelitian yang tentunya beliau bawakan, meskipun eh, pada riwayat 5 tahun terakhir, tentunya tidak akan saya bacakan semuanya, karena penelitian-penelitiannya Bapak Ibu bisa lihat di dalam jurnal internasional yang terindeks Scopus, dan juga eh, terin- beliau juga merupakan seorang peneliti juga yang luar biasa dengan bukti-bukti segudang hasil-hasil risetnya. Nah, itulah narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Gusti Ayu Rizka Pertiwis, spesialis jantung dan pembuluh darah. Bapak Ibu semuanya, kita sekalian ya, mendengarkan juga narasumber kedua. Siapakah narasumber kedua? Tentunya kita sudah sangat mengenal Bapak Dr. Willy Japaris Mars, PhD. Nah, ini Bapak Dokter kita yang luar biasa. Juga beliau lahir di Jakarta 28 Maret tahun 1959, dengan riwayat pendidikan yaitu lulus pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1985, dan tentunya ada bidang yang digeluti dalam hal kesehatan, yaitu mulai belajar TCM dari tahun 86 sampai dengan sekarang. Wah, ini tentunya sudah memiliki segudang pengalaman yang luar biasa dalam bidang TCM. Beliau juga lulusan dari Magister Administrasi Rumah Sakit tahun 2000, dan studi lanjutan terapi kanker CCM di China tahun 2002 sampai dengan 2010, dan spesialis base course on clinic oncology Sun Yat-sen Cancer Center Guangzhou tahun 2006, spesialis course on advanced TCM study at Chengdu University TCM 2008, dan beliau mendapatkan gelar PhD dari Yangtze University TCM tahun 2015 sampai 2019. Begitu banyak pengalaman-pengalaman akademik yang dilalui oleh Bapak Dr. Willy Japaris, yang tentunya nanti akan membawa kita kepada materi-materi yang akan kita pelajari sepanjang sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Jabatan Bapak Dr. Willy yaitu sebagai kepala uh, maaf sebagai kepala program studi Dharma Usada Kesehatan Tradisional ataupun TCM Indonesia di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini, Ketua LSK Sinse TCM Indonesia 2010 sampai dengan saat ini, dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda sejak 1987, dan juga beliau memiliki kemahiran di dalam bahasa, yaitu sebagai penterjemah resmi bahasa Inggris Mandarin ke Indonesia ataupun sebaliknya. Dan juga beliau membuka praktek dokter plus herba dan tuina di Gria Nalanda, Jakarta. Dan juga beliau selain dalam dunia akademis dan medis, beliau juga merupakan seorang dokter yang tentunya menggeluti dalam bidang penelitian. Ini dia. Jadi semua kajian-kajian teori beliau telah lakukan risetnya, yang tentunya juga telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional, dan juga ada buku-buku yang beliau terjemahkan. Nah, itulah Bapak Ibu seputar kedua para narasumber kita yang luar biasa, yang tentunya tidak disangsikan lagi kepakarannya baik di dalam akademik, di dalam praktek maupun di dalam pengalamannya dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Bapak Ibu semuanya, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan para kedua narasumber kita memberikan kita pengalaman-pengalaman, yaitu materi-materi, bahkan nantinya akan memberikan bagaimana praktiknya untuk kita tetap hidup menjaga kesehatan jantung kita, dan secara khusus bagaimana kita menjadi orang yang terus bahagia. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya, para peserta
seminar IPIKTI yang seri ke-225. Kita akan mendengarkan masukan, materi-materi, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga pada hari ini. Mari kita mendengarkan secara seksama dengan sadar penuh. Waktu pertama saya serahkan kepada Ibu Dr. Gusti Ayu Rizka Pertiwi. Silakan Ibu Dr. Gusti. Baik, terima kasih Bapak Roni, moderator yang sudah memperkenalkan saya selaku pembicara. Izin saya slide share, apakah sudah terlihat? Terlihat dengan jelas, Bu Dokter. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan atas kesempatannya, khususnya kepada Pikti yang telah mengundang kami dari Perki Bali. Saya adalah perwakilan dari Perki Bali, yaitu organisasi Perkumpulan Dokter Jantung Indonesia untuk cabang Bali. Dan dalam sesi sore hari ini, saya diminta untuk membawakan topik mengenai integrative care for communicable heart disease. Topik ini sejujurnya cukup luas karena penyakit jantung kongenital itu banyak sekali macam ragamnya. Namun saya dari perspektif konvensional medicine akan coba untuk memberikan pemaparan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai overview dari congenital heart disease, pendekatannya dari point of view dari seorang kardiologis. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mulai. Jadi untuk outline dari presentasi saya akan sedikit membahas mengenai pendahuluan mengenai permasalahan penyakit jantung bawaan di Indonesia, kemudian bagaimana klasifikasi dari PJB, lalu bagaimana kita mendiagnosis dan pemberian tata laksana, dan saya juga akan menyematkan beberapa kasus-kasus PJB yang sering kita temukan dalam praktek kesehatan sehari-hari. Sebelumnya sedikit ingin mengingatkan kembali mungkin mengenai anatomi jantung karena kita tidak akan bisa membahas mengenai penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease sebelum kita mengingat kembali bagaimana anatomi jantung yang normal. Jadi jantung itu normalnya memiliki 4 ruang utama, yaitu 2 ruang atrium dan 2 ruang ventrikel. Dan ketika jantung itu memompa, dia akan menerima darah dari seluruh tubuh yang akan dibawa oleh pembuluh darah besar, dalam hal ini superior vena cava dan inferior vena cava, yang nanti akan masuk ke atrium kanan, kemudian dibawa ke ventrikel kanan untuk kemudian dialirkan ke paru-paru melalui pulmonary artery atau arteri pulmonal. Adapun darah yang dibawa sampai ke paru-paru oleh arteri pulmonal ini adalah darah yang memiliki banyak CO2 karena dia berasal dari seluruh tubuh di mana oksigennya sudah diambil oleh jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Dan kemudian setelah melalui filtrasi dan pelepasan CO2, kemudian pengambilan O2 kembali di paru-paru, darah itu akan masuk kembali ke ruang jantung melalui vena pulmonalis yang akan dibawa ke atrium kanan, lalu kemudian dibawa ke ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri ini kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, kapan dia dinamakan penyakit jantung bawaan? Adalah ketika adanya kelainan struktur jantung dan pembuluh darah besar, yang mana itu sudah dibawa sejak dari dalam kandungan, dan nanti dimanifestasikan setelah lahir, yang akhirnya menyebabkan kelainan fungsi jantung. Nah, ini misalnya. Jadi di sini adalah contoh kelainan jantung bawaan di mana antara atrium kanan dan juga atrium kiri itu harusnya ada sekatnya. Tapi pada penyakit jantung kongenital tipe ini, dia terdapat defek atau lubang, sehingga menyebabkan terjadinya shunt atau aliran darah yang abnormal dari bilik kiri jantung ke kanan. Yang mana ini akhirnya akan mengganggu fungsi jantung dan menyebabkan gangguan pada penderitanya. Lalu bagaimana dengan masalah kesehatan terkait penyakit jantung bawaan? Sesungguhnya dibandingkan dengan penyakit jantung yang lain,
untuk penyakit jantung bawaan itu memang kejadiannya tidak terlalu banyak. Diperkirakan dari laporan-laporan medis yang sudah dipublikasikan itu sekitar 9 dari 1.000 kelahiran hidup, dan angka ini relatif stabil dalam 15 tahun terakhir. Namun perlu diingat bahwa di antara kelainan bawaan yang ada, penyakit jantung bawaan merupakan salah satu yang utama. Dan banyak dari anak yang lahir dengan penyakit jantung bawaan, itu sekitar 25%-nya, akan membutuhkan intervensi, baik itu intervensi secara perkutan maupun intervensi secara pembedahan, di usianya yang masih sangat muda, yaitu kurang dari 1 tahun. Dan baiknya, akibat dari perkembangan dari ilmu kedokteran, akibat dari kemajuan, baik dari itu teknik pembedahan maupun dari tata laksana, kurang lebih 85% dari anak-anak yang lahir dengan penyakit jantung bawaan ini bisa mencapai usia dewasa. Ini tentunya sangat baik, tapi juga akan menimbulkan suatu permasalahan kesehatan baru, di mana kita harus mengobati atau merawat lebih banyak orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan. Karena ini adalah penyakit yang long life, artinya dia akan sangat mempengaruhi dari kualitas hidup penderitanya. Lalu bagaimana dengan pelayanan penyakit jantung bawaan di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hingga saat ini pelayanan penyakit jantung bawaan di Indonesia itu masih menjadi suatu tantangan yang berat. Faktor pertama tentunya dari segi pasien dan juga dari segi lingkungan, di mana mungkin perbedaan dari tingkat pendidikan sehingga pemahaman terhadap penyakit ini tidak terlalu baik. Selain itu ada juga faktor sosial ekonomi dan ada kepercayaan lokal yang menyebabkan identifikasi serta pelayanan kesehatan untuk PJB itu menjadi terlambat. Faktor lainnya adalah terkait dengan layanan kesehatan, di mana masih banyak vaskes yang sulit diakses, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Kemudian jumlah rumah sakit yang menyediakan layanan penyakit jantung bawaan yang komprehensif, artinya sampai final, dalam arti ini sampai ke intervensi maupun pembedahan itu masih sangat terbatas. Di satu provinsi belum tentu ada pusat atau center pelayanan kardiak yang bisa menangani penyakit jantung bawaan hingga tuntas. Selain itu, biayanya relatif mahal, terutama apabila pasien itu tidak memiliki jaminan kesehatan. Dan masalah juga berikutnya adalah dari segi tenaga kesehatan. Karena penyakit ini relatif jarang, mungkin tenaga kesehatan itu tidak familiar. Jadi kadangkala terjadi keterlambatan dalam mengenali tanda dan gejala penyakit jantung bawaan yang akan berakibat fatal sehingga pasien ditemukan pada kondisi yang sudah istilahnya berat karena tidak mendapat penanganan dari sejak awal, dari sejak dia lahir. Dan yang faktor ketiga tentunya dari pemerintah atau stakeholder, di mana kita menyadari hingga saat ini kebijakan maupun strategi yang berfokus pada peningkatan layanan penyakit jantung bawaan di Indonesia itu masih terbatas. Nah, semua hal ini ke depannya adalah PR bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini tercetus ide-ide atau kerjasama di kemudian hari yang tentunya nanti tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan layanan serta kualitas hidup pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Beranjak klasifikasi penyakit jantung bawaan, jadi secara garis besar penyakit jantung bawaan itu ada 2. Ada yang tipe asianotik, ada yang tipe sianotik. Kapan disebut asianotik, kapan disebut sianotik adalah apabila ada tidaknya presentasi klinis sianosis. Sianosis ini terjadi ketika aliran darah yang minim oksigen, kaya dengan CO2 itu, yang harusnya beredar ke sistemik, yang harusnya dibawa ke paru-paru untuk kemudian difiltrasi dan dibuang CO2-nya, ini malah beredar kembali ke sistemik. Itu kemungkinan terjadi karena adanya defek atau lubang pada sekat-sekat jantung yang akhirnya menyebabkan darah yang kaya akan oksigen itu bercampur dengan darah yang minim oksigen yang akhirnya dibawa kembali ke sistem sirkulasi.
Dan untuk PJB asianotik dia dibagi kembali menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah PJB asianotik dengan syan atau kirau aliran darah dari kiri ke kanan. Ini artinya dari bilik jantung kiri ke bilik jantung kanan. Kemudian ada PJB asianotik dengan obstruksi tanpa syan. Beberapa contohnya adalah PSD, ASD untuk syan kiri ke kanan, sedangkan yang obstruksi tanpa syan itu contohnya aortic stenosis, kemudian coarctatio dari aorta. Sedangkan untuk PJB cyanotik kita membagi menjadi dua, satu dengan aliran darah ke paru yang menurun, biasanya ini karena adanya obstruksi di pembuluh darah yang membawa darah ke paru, yaitu pulmonary artery, atau dari salurannya. Dan yang kedua adalah PJB dengan cyanotik dengan aliran darah paru yang meningkat. Dan dari kedua kelompok besar PJB ini, ada beberapa yang insidennya cukup tinggi, yaitu ASD, PSD, dan PDA, kemudian aortic stenosis, coarctatio aorta, tetralogy Avalot, dan ada namanya transposition of great artery. Jadi harusnya dari ventricle kanan dia mengalirkan ke pulmonary artery, tapi justru ini dia mengalirkan ke aorta. Dan begitupun sebaliknya dari ventricle kiri harusnya dia mengalirkan ke aorta, namun darahnya justru dialirkan ke pulmonary artery karena pada saat proses embriologi dia terjadi switching atau tidak terjadi proses switching yang seharusnya. Bagaimana kita mendiagnosis suatu penyakit jantung bawaan? Ini adalah step-stepnya. Yang pertama tentu saja kita harus mengumpulkan informasi mengenai manifestasi klinisnya melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik yang terarah. Selain itu, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita gunakan sebagai alat bantuan untuk menegakkan diagnosis. Dari yang pemeriksaan penunjang dasar seperti EKG, ronsen, dan juga lab, sampai ke yang advanced imaging. Misalnya ekokardiografi, CT scan, MRI, hingga ke kateterisasi jantung dan juga angiografi. Nah, kita mulai dari manifestasi klinis, tanda dan gejala pasien dengan penyakit jantung bawaan. Kapan sih kita curiga seorang anak itu memiliki penyakit jantung bawaan? Ada sedikit perbedaan dalam presentasi klinis antara anak yang lebih kecil atau bayi dengan anak yang lebih besar hingga yang remaja. Pada bayi, karena umumnya belum ada keluhan, kita dapat mengamati ada tidaknya gejala dari cyanosis atau kebiruan. Nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana sih tanda-tanda bayi itu atau anak itu disebut biru atau cyanosis. Dan kemudian kita bisa mendapat informasi kalau anak itu misalnya ada gangguan dalam menyusu atau poor feeding. Misalnya dia saat menyusu itu dia cepat lelah, kemudian menyusunya terputus-putus, itu bisa merupakan salah satu tanda gagal jantung pada bayi yang seringkali disebabkan oleh penyakit jantung bawaan, terutama yang tipe cyanotik. Lalu kemudian kita bisa lihat napasnya, apakah tachypno, dyspno, lalu ada tanda bengkak di mata, atau kita lihat dari dahinya, ada tidaknya keringat berlebihan, karena itu merupakan tanda-tanda gagal jantung juga. Dan yang mungkin ini mungkin untuk ibu-ibu bisa diperhatikan mengenai tumbuh kembang anaknya. Apabila anaknya berat badannya sulit naik, kemudian disertai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, coba dipikirkan apakah mungkin ini adalah suatu penyakit jantung bawaan, jadi bisa segera untuk dibawa ke layanan kesehatan. Lalu dari pemeriksaan fisiknya bisa terdengar suara tambahan atau murmur atau trill dari perabaan di dinding dadanya. Dan kemudian tanda lainnya yang tidak terlalu spesifik, tapi bila disertai dengan keluhan yang lain bisa kita curigai. Misalnya anak mengalami infeksi paru yang berulang-ulang. Misalnya dalam 1 tahun bisa sampai 3 kali. Anaknya dirawat oleh karena batuk disertai demam dan sesak nafas atau pneumonia. Nah, ini merupakan salah satu tanda penyakit jantung bawaan yang disertai dengan peningkatan aliran darah ke paru, sehingga akan memudahkan anak itu mengalami infeksi paru-paru.
Atau mungkin ada sinkop atau pingsan yang terjadi terutama saat dia beraktivitas. Misalnya sedang lari-larian sama temannya, tiba-tiba anaknya pingsan atau kehilangan kesadaran. Dan untuk PJB jenis sianotik ada yang dinamakan dengan cyanotic spell. Jadi tiba-tiba anak itu akan terlihat lebih biru. Kemudian untuk anak yang lebih besar, dia akan melakukan suatu gerakan yang khusus. Misalnya ketika dia terlihat sesak dan lebih biru, dia akan jongkok untuk mengurangi keluhannya. Atau dinamakan dengan knee chest position. Nah, ini sangat khas pada pasien-pasien dengan TOF, salah satu jenis dari cyanotic PJB. Atau pada anak yang lebih besar, dia bisa mengeluh adanya nyeri dada dan berdebar, dan mungkin adanya intoleransi saat aktivitas. Jadi dibandingkan dengan teman-teman seusianya, dia lebih lelah, lebih cepat lelah. Jadi tidak bisa mengikuti misalnya pelajaran olahraga, karena baru olahraga sebentar, dia sudah merasa cepat capek, atau kemudian kelelahan yang sepertinya tidak normal. Nah, ini yang saya bilang cyanosis tadi. Jadi, cyanosis itu adalah keadaan kebiruan daripada kulit maupun mukosa membran. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kadar hemoglobin yang teroksigenasi, kira-kira 3-5 gram per 100 ml di kapiler sistemik. Yang paling gampang kita lihat adalah di bibir, kemudian di rongga mulut, bisa kita lihat di lidahnya, kemudian di ujung-ujung jarinya serta di kukunya. Nah, ini untuk anak yang lebih kecil dan anak yang sudah lebih besar, misalnya bayi dan anak-anak itu sedikit ada perbedaan. Pada bayi biasanya yang gampang terlihat itu adalah di bibirnya dan juga di ujung-ujung jarinya dia akan tampak kebiruan seperti ini. Tapi pada anak yang lebih besar, ada yang dinamakan dengan clubbing finger. Jadi selain dia berwarna biru, ujung-ujung jarinya atau darah kukunya itu akan melebar, menebal dan bentuknya konveks seperti ini ya. Ini berbeda dibandingkan dengan yang normal. Nah, ini biasanya bisa kita lihat pada orang dengan penyakit jantung bawaan yang usianya sudah lebih besar. Karena perubahan ini membutuhkan waktu untuk terjadi, minimal 6 bulan baru akan mulai ada proses perubahan di kukunya. Ada beberapa kondisi di mana keadaan cyanosis ini akan sulit dikenali bahkan bagi dokter. Di antaranya cyanosis yang derajat ringan, misalnya saturasinya kalau kita hitung dari alat pulse oximetry itu 85-95. Nah, ini mungkin tidak akan terlihat secara kasat mata. Kemudian cyanosis yang terjadi pada anemia berat, dia biasanya baru akan terjadi kalau saturasinya sampai turun sekali, yaitu sampai di bawah 50%. Karena ini berhubungan dengan kadar hemoglobin yang sebelumnya memang sudah rendah, sehingga dia tidak akan cukup banyak bermanifestasi. Dan selain itu, pada anak-anak yang ras atau yang memang kulitnya lebih gelap, itu akan sulit juga membedakan cyanosis dengan kondisi normalnya. Nah, karena adanya cyanosis ini, agar kita sebagai tenaga kesehatan apapun masyarakat umum tidak miss kan adanya suatu penyakit jantung kongenital, terutama yang cyanotik, maka penting dilakukan yang namanya screening dari saturasi perifer menggunakan pulse oximetry untuk mendeteksi bayi-bayi yang mungkin lahir dengan PJB cyanotik. Bagaimana kita melakukan screeningnya? Cara kita melakukan screening saturasi perifer pada bayi yang baru lahir adalah kita lakukan pada bayi yang usianya bisa di atas 24 jam atau di bawah 24 jam. Kita lakukan pengukuran di tangan kanan menggunakan pulse oximetry dan juga di kaki. Kakinya boleh kanan maupun kiri. Lalu kita lihat berapa saturasinya. Kalau dia normal di atas sama dengan 95 dan perbedaan saturasi antara tangan kanan dan kakinya kurang dari sama dengan 3%, berarti bayinya ini normal. Kemungkinan besar dia tidak mengalami yang namanya PJB cyanotik. Namun apabila ditemukan kelainan, misalnya saturasinya antara
90 sampai kurang dari 95% atau bedanya antara tangan kanan dan kaki itu lebih dari 3%, itu kita wajib melakukan screening ulang setelah menunggu selama 1 jam. Apabila setelah screening ulang dalam 1 jam hasilnya masih sama, bisa diulang sekali lagi dengan menunggu selama 1 jam. Kemudian kita lihat, apabila hasilnya masih sama, berarti ini tidak lolos screening. Harus dilakukan pemeriksaan tambahan untuk benar-benar menyingkirkan apakah anaknya ini tidak ada kelainan jantung bawaan yang tipe sianotik atau seperti apa. Atau pada kondisi jika sejak dari awal dia saturasinya sudah di bawah 90%, maka dia langsung kita nyatakan tidak lolos screening, dan ini harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Begitu pula ketika dilakukan screening ulang setelah 1 jam, itu ditemukan saturasi di bawah 90%, maka kemungkinan besar anak ini terlahir dengan penyakit jantung bawaan tipe sianosis. Nah, ini beberapa kondisi-kondisi yang walaupun tidak 100%, tapi berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan pada bayi. Setidaknya 20% dari insiden PJB itu bisa dihubungkan dengan sindrom genetik yang pertama. Sindrom genetik ini misalnya pada Down syndrome, dia itu sering berhubungan dengan kelainan bawaan seperti VSD dan juga AVSD. Lalu ada paparan agen teratogenik, terutama obat-obatan, misalnya amfetamin, obat kejang seperti phenytoin, kemudian asam valproat, atau obat jantung seperti golongan ACE inhibitor ARB, lalu ada lithium dan retinoic acid. Ini berdasarkan dari penelitian dilaporkan meningkatkan kejadian penyakit jantung bawaan, terutama bila dikonsumsi dalam trimester pertama kehamilan. Lalu ada namanya diabetes mellitus pregestasional, ini juga berhubungan dengan kejadian PJB, dan beberapa faktor lain adalah infeksi pada kehamilan, terutama untuk infeksi rubella, lalu sitomegalovirus, herpes, dan juga virus Coxsackie tipe B. Beberapa yang lain yang juga dilaporkan berhubungan antara lain konsumsi alkohol yang berlebihan selama hamil oleh ibu, kemudian ibu atau keluarga terdekat memiliki riwayat PJB, atau adanya systemic lupus erythematosus atau SLE pada ibu. Tapi ini semua tidak 100% menjamin. Apabila misalnya ibunya memiliki diabetes, sudah pasti memiliki anak PJB itu tidak demikian. Karena masih banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Nah, yang berikutnya, setelah tadi kita membahas mengenai presentasi klinis, kita beranjak pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu adalah pemeriksaan penunjang dasar dengan elektrokardiogram atau EKG dan juga ronsen toraks. Namun untuk pemeriksaan penunjang dasar ini umumnya dia kurang sensitif dan spesifik. Jadi tidak bisa digunakan untuk menafiskan 100% ada tidaknya PJB. Umumnya dia akan lebih memberikan informasi yang lebih banyak pada anak-anak yang lebih besar dibandingkan bayi. Untuk elektrokardiogram, kita bisa lihat apa yang dinamakan dengan keterlibatan dari ventrikel yang dominan. Misalnya pada gambar yang saya cantumkan ini adalah gambaran right ventricular hypertrophy. Nah, kita lihat dari EKG-nya di mana terdapat defleksi positif ke atas di areal V1, V2 sama dengan V3, yang biasanya kalau pada EKG normal itu dia harusnya lebih negatif dibandingkan V5, V4, dan V6. Nah, ini contoh gambaran RVH pada anak dengan ASD. Lalu untuk ronsen toraks, tentunya dari ronsen toraks kita akan mendapatkan gambaran awal mengenai siluet-siluet jantung, bentuk dan ukuran jantung. Apakah ukurannya normal atau terlihat membesar? Dan apakah dari masing-masing bagian dari jantung yang kiranya bisa kita prediksi dari ronsen ini, misalnya bagian depan yang menggambarkan right ventricle atau bagian kanan yang menggambarkan right atrium, itu apakah ada pembesaran atau tidak? Itu bisa kita lihat dari pemeriksaan ronsen toraks. Selain itu, khusus untuk PJB, dia biasanya ada gambaran-gambaran khusus dari bentukan jantungnya. Misalnya, gambar yang pertama, ini jantungnya bentuknya seperti sepatu boot.
Sepatu boot ini sangat khas ya untuk suatu tetralogi of Fallot atau TOF. Yang berikutnya ini dia terlihat seperti ada telur yang diikat menggunakan tali atau egg on string. Nah, ini pada kondisi yang namanya transposition of great artery. Nah, ini yang sangat khas sekali. Bisa dipastikan ini kalau dilakukan pemeriksaan lanjutan, hampir pasti ini adalah suatu TGA dan ini adalah suatu TOF. Selain itu, dari gambaran ronsen, kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai apakah aliran parunya menurun. Misalnya pada gambaran ini, di mana parunya terlihat lebih gelap, harusnya dia mencapai dari 1/3 dari lapangan dari paru. Tapi ini serabut-serabut pembuluh darah parunya tidak terlihat dan lebih gelap. Berarti itu menunjukkan bahwa aliran parunya menurun. Mungkin saja ada obstruksi pada pembuluh darah yang membawa darah ke paru. Nah, sementara yang ini adalah gambaran aliran paru yang meningkat atau pletorik. Ini biasanya terjadi pada penyakit jantung bawaan, di mana terjadi shunting tambahan ke paru-paru, misalnya pada ASD, di mana dari dari atrium kiri memberikan aliran ke atrium kanan sehingga aliran final ke parunya juga meningkat. Ini dinamakan dengan pletorik. Sementara yang tadi yang menurun itu disamakan dengan oligemic lung. Kita beranjak ke pemeriksaan lanjutan. Nah, ini akan memberikan informasi yang lebih banyak daripada pemeriksaan penunjang dasar tadi. Yang pertama tentunya dengan ekokardiografi. Jadi ini adalah pilihan pemeriksaan penunjang yang non-invasif dan memiliki akurasi yang sangat baik, mencapai 95%. Melalui pemeriksaan ekokardiografi ini kita akan mendapatkan informasi mengenai struktur dan fungsi jantung. Dan khusus untuk penyakit jantung bawaan, pendekatan ekokardiografinya sedikit berbeda karena kita melakukan pendekatan yang namanya sequential segmental analysis. Jadi akan dilakukan analisis yang mendalam terhadap 3 segmen kardiak, yaitu atrium, ventricle, dan dari cabang arterinya. Kemudian kita juga akan melihat koneksi dari atrioventrikular, atrium ke ventricle, dan ventriculoarteri atau dari ventricle ke arterinya seperti apa. Dan kita akan menilai abnormalitas pada masing-masing struktur atau relasi tersebut. Secara umum ada 2 pilihan ekokardiografi yang bisa kita lakukan. Yang ini adalah transtorakal, yang seperti pada gambar ini, dan yang ini adalah transesophageal. Artinya untuk probe echo-nya kita masukkan ke esophagus pasien untuk memberi gambaran yang lebih baik karena dia akan letak dari probe-nya lebih dekat ke jantung. Nah, ini biasanya juga dipakai untuk tujuan-tujuan intervensi, misalnya pada saat dilakukan penutupan defek ASD atau atrial septal defect. Jadi ini dipakai sebagai guiding dalam melakukan intervensi. Pilihan yang lain adalah CT scan dan MRI. Untuk CT scan dia memiliki keunggulan, terutama dia akan sangat baik dalam membantu visualisasi dari pembuluh darah. Tapi memang sayangnya dia memberikan paparan radiasi yang cukup besar bagi pasien. Dan sementara untuk MRI, dia memiliki keunggulan di mana akan memberikan gambaran kuantifikasi volume ataupun aliran ke paru banding sistemik yang lebih baik dan juga akan membantu dalam mengkuantifikasi jaringan. Jadi kita bisa melihat bagaimana jaringan-jaringan dari jantung itu secara lebih mendetail dengan MRI. Dan MRI ini juga tidak menggunakan radiasi, jadi bisa digunakan pada orang-orang yang memang kita harus hindari paparan radiasi berlebihannya. Misalnya pada bayi, kemudian ibu hamil, itu bisa kita gunakan. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan dengan kateterisasi jantung dan angiografi. Ini termasuk prosedur yang invasif karena kita akan memasukkan kateter dari pembuluh darah besar di perifer sampai ke jantung. Dan sebaiknya ini memang dilakukan untuk tujuan khusus saja. Misalnya kita akan melakukan evaluasi anatomi dari jantung maupun pembuluh darah yang sebelumnya sulit dilihat dengan pemeriksaan non-invasif, terutama pembuluh darah.
Misalnya kita mau lihat bagaimana pada suatu kelainan jantung, apakah ada pembuluh darah tambahan yang mengisi atau mengaliri paru, atau bagaimana kondisi dari pulmonari arteri, ukurannya, kemudian alirannya, itu bisa kita lakukan melalui pemeriksaan kateterisasi jantung dan angiografi. Selain itu, dia juga akan bisa menilai aliran serta resistensi vaskular paru. Ini penting untuk penyakit jantung bawaan, terutama yang asianotik, karena akan mempengaruhi intervensi yang dipilih untuk penutupannya. Kemudian semakin tahun penggunaannya lebih banyak digunakan untuk prosedur-prosedur penutupan defek secara transkateter atau tanpa pembedahan. Akan saya lanjutkan pembahasannya di slide berikutnya. Dan untuk tata laksana dari PJB sendiri kita bagi secara garis besar menjadi medikamentosa dan non-medikamentosa. Nanti untuk yang medikamentosa itu sifatnya suportif dan disesuaikan dengan gejala. Ini juga mencakup dari support nutrisi, kemudian pemantauan tumbuh kembang. Dan untuk yang non-medikamentosa itu berhubungan dengan tindakan kuratif atau paliatif. Pilihannya ada dua, bisa melalui intervensi transkateter maupun pembedahan atau operasi. Nah, ini salah satu tindakan intervensi transkateter pada PJB asianotik yang tipe PSD. Di sini bisa dilihat ada suatu alat yang dipasang untuk menutup defek dan ini dilakukan secara transkateter. Ini adalah gambaran ekokardiografi ketika defek itu sudah ditutup dengan occluder atau alat. Nah, ini adalah contoh-contoh alatnya. Teknik seperti ini yang sedang kami kembangkan di bidang kardiologi, dan harapannya nanti untuk kedepannya lebih banyak anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, terutama yang asianotik, yang bisa ditangani secara transkateter dan tidak perlu melalui suatu prosedur pembedahan yang berisiko tinggi. Kelebihan dari teknik transkateter ini dibandingkan teknik pembedahan atau surgikal, tentu saja dia akan lebih aman. Kemudian dari laporan-laporan klinisnya dia juga cukup efektif dan memiliki durabilitas yang baik, lebih murah, dan tentunya tidak akan membutuhkan sternotomi atau pemotongan dari tulang dada seperti yang dilakukan pada prosedur pembedahan untuk penyakit jantung bawaan. Dan resikonya sudah pasti akan lebih rendah dibandingkan operasi atau pembedahan. Ini adalah contoh lain tindakan transkateter pada PJB yang sianotik yang dinamakan dengan balon atrial septostomy. Ini biasanya dilakukan misalnya pada kondisi transposition grade artery, di mana right ventricle ini akan mengalirkan darah ke pembuluh darah sistemik atau aorta. Sementara ventricle kiri atau left ventricle dia mengalirkan darah ke pembuluh darah paru atau pulmonary artery. Nah, untuk memberikan jalan supaya darah yang kaya akan oksigen itu bisa dialirkan ke pembuluh darah yang ke ruang jantung yang memiliki oksigen yang kaya akan oksigen. Jadi dari yang deoxygenated blood atau sedikit akan oksigen, itu supaya bisa mendapat aliran yang kaya akan oksigen, itu dibuatkan lubang di intra-atrial septumnya yang dilakukan dengan prosedur yang namanya balon atrial septostomy. Hal yang tidak kalah penting juga dalam tata laksana penyakit jantung bawaan adalah pencegahan endokarditis infektif atau EI kita singkatnya. Apa itu EI atau endokarditis infektif? Itu adalah suatu infeksi dari endokard. Nah, jadi endokard jantung itu adalah lapisan dalam yang melapisi dari jantung. Yang biasanya terjadi karena adanya penyebaran bakteri, infeksi bakteri itu yang biasanya dibawa oleh darah. Kemudian dia akan berkolonisasi di jantung, misalnya di permukaan katup atau di permukaan otot atau di saluran pembuluh darah. Pasien-pasien dengan PJB, karena dia sudah memiliki defek dari jantungnya, maka dia sangat berisiko untuk mengalami EI atau endokarditis infektif. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya anak kita tidak mengalami EI bila sudah mengalami penyakit jantung bawaan? Yang paling penting adalah tentunya menjaga kebersihan diri dengan cara salah satunya adalah rajin mencuci tangan. Yang kedua, karena pada banyak kasus EI terjadi
translokasi bakteri dari infeksi gigi dan mulut ke jantung, maka perlu untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara memeriksakan rutin ke dokter gigi dan juga membersihkan secara rutin. Tindakan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk pencegahan adalah dengan pemberian profilaksis atau antibiotik pencegahan sebelum dilakukan prosedur medis pada pasien-pasien dengan PJB. Nah, ini untuk hal ini sudah barang tentu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Ya, ya, ada yang raise hand? Lanjut dulu, Dok. Nanti Oh iya, tanya jawab ada sesinya. Dok, 10 menit baik. lagi ya, Dok. Ya, baik. Izin saya lanjutkan sedikit lagi. Dan prinsip penanganan terpadu pada PJB itu selain kita fokus dalam tata laksana medisnya, yang tidak kalah penting adalah satu, kita harus melakukan kolaborasi multidisiplin. Artinya berkolaborasi tidak hanya dari dokter jantungnya saja, tapi dokter anak, dokter bedah, kemudian dokter bagian pembiusan, bagian perawatan rawat jalan, rehabilitasi, lalu jangan lupa juga di bagian nutrisi dan tumbuh kembangnya. Lalu harus berfokus pada pasiennya atau pasien centered care. Dan tidak lupa harus dilakukan secara berkelanjutan karena memang pasien kita akan melalui masa transisi, dimulai dari fase fetal atau sejak dalam kandungan, kemudian ke fase pediatri, lalu ke fase dewasa. Yang tidak kalah penting adalah mengedepankan adanya dukungan keluarga. Dan tentu dari segi kualitas layanan harus dilakukan peningkatan yang berkesinambungan. Saya akan menyampaikan beberapa kasus-kasus yang penyakit jantung bawaan yang sering ditemukan, mungkin sekedar overview sedikit. Yang pertama adalah atrial septal defect atau ASD. Jadi kasarnya itu dia ada lubang di septum atriumnya. Jenisnya ada banyak, ada ASD secundum, primum, defect sinus venosus, dan juga ASD sinus coronarius. Nah, yang paling sering itu adalah yang terjadi di fossa ovalis yang kita kenal dengan ASD secundum. Pada awalnya, akibat dari adanya defek ini akan terjadi shunt atau pirau aliran dari jantung kiri yang kaya akan oksigen ke jantung kanan. Namun, lama-lama ketika ini tidak dilakukan intervensi, maka lama-lama alirannya ini akan menyebabkan tekanan di jantung kanan ini meningkat dan akhirnya dari shunt itu bisa berbalik dari kanan ke kiri. Nah, ini tentunya dari awalnya pasiennya tidak ada keluhan biru, akan menjadi biru. Kenapa? Karena aliran darahnya berbalik dari kanan yang minim akan oksigen, dialirkan ke kiri yang kaya akan oksigen, dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk gejalanya sendiri pada ASD, pada masa kanak-kanak, dia biasanya tidak bergejala ya. Umumnya setelah dekade ketiga sampai keempat, setelah umur 30-40 tahun baru mulai menimbulkan gejala. Namun kalau defeknya agak besar atau lubangnya besar, ada beberapa gejala yang timbul berkaitan dengan gagal jantung, misalnya intoleransi aktivitas, kemudian adanya infeksi paru yang berulang, dan pasien bisa mengalami gagal tumbuh. Komplikasi yang kita takutkan itu adalah penyakit paru, hipertensi pulmonal, yang terjadi karena tadi aliran darahnya berbalik, awalnya dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, atau menimbulkan yang dinamakan dengan Eisenmenger syndrome. Dan untuk tata laksananya, memang disarankan untuk dilakukan penutupan di usia prasekolah biasanya. Pada defek yang sangat kecil sekali, bisa kita pertimbangkan untuk tidak ditutup. Tapi di kemudian hari setelah pasiennya besar, ada risiko yang bisa mengancam, misalnya terjadi emboli paradoksikal dengan gambaran stroke. Jadi memang sebaiknya ditutup selama tidak ada komplikasi berat yang terjadi. Dan pada beberapa kasus dia bisa menutup spontan ketika usia anaknya dalam 1 tahun. Itu bisa terjadi. Oleh karenanya, biasanya kita akan observasi dilakukan ekokardiografi tiap 6 bulan untuk melihat ada tanda-tanda atau kemungkinan penutupan dari ASD ini. Nah, untuk yang kasus dengan komplikasi hipertensi pulmonal, ini penutupannya menjadi agak sulit karena akan sangat berisiko tinggi. Biasanya kita akan lakukan tes uji reaktivitas paru namanya,
Kalau memang dia reaktif, dapat dipertimbangkan dengan ditutup, tapi kita sisakan lubang sedikit. Jadi tidak ditutup sempurna. Atau bila tidak reaktif, memang disarankan untuk sebaiknya konservatif alias tidak ditutup dan diberikan terapi vasodilator paru yang optimal. PJB asianotik kedua yang sering itu adalah ventricular septal defect. Kalau tadi defeknya pada septum atrium, kalau yang ini defeknya pada septum ventricle. Dan kejadiannya bisa mencapai hingga 30% untuk VSD ini. Ada beberapa tipe dia, ada yang muskular, perimembran, kemudian ada yang doubly committed, dan ada juxta arterial. Sama seperti ASD, dia kalau yang kecil mungkin bisa asimptomatis, tapi ini jarang. Karena beban hemodinamiknya dia berbeda dengan ASD. Umumnya dia akan menimbulkan gejala, tapi besar kecilnya lubang dari defek interventrikularnya akan mempengaruhi di usia berapa dia mulai timbul dari keluhan akibat PSD-nya. Kalau dia sedang sampai besar, umumnya akan simptomatis. Kita akan melihat anaknya mengalami gagal tumbuh dan dengan klinis gagal jantung yang sangat jelas. Komplikasinya sama, dia bisa menyebabkan penyakit vaskular paru atau hipertensi pulmoner. Dan untuk tata laksananya, harus diperhatikan bahwa VSD yang bisa menutup spontan itu hanyalah yang tipe perimembran dan juga muskular. Dan umumnya ini terjadi ketika usianya kurang dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya pasien setelah 1 tahun masih ditemukan VSD, kemungkinan besar itu tidak akan menutup secara alamiah. Jadi sudah wajib dipikirkan apakah intervensi lanjutan yang akan diambil, apakah ditutup secara transkateter atau ditutup secara operasi. Dan pilihannya lagi-lagi dipengaruhi oleh ada tidaknya gejala, kemudian ada tidaknya hipertensi pulmonal. Karena kalau sudah timbul hipertensi pulmonal, maka penutupan VSD akan sangat beresiko, apalagi kalau dia tidak reaktif dalam uji oksigen dengan kateterisasi. Maka pada kondisi seperti itu, pilihan konservatif dengan pemberian obat vasodilator paru yang optimal adalah pilihan yang paling rasional. Yang ketiga, PJB asianotik yang ini sering sekali pada bayi adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Jadi ini terjadi karena ductus arteriosus yang harusnya dia menutup pada saat bayi itu lahir, tapi justru tetap paten atau tetap terbuka. Umumnya kejadiannya sangat tinggi pada bayi-bayi yang terlahir prematur dan dengan berat badan lahir yang rendah. Untuk manifestasi klinisnya dia mirip seperti VSD, jadi lebih ke gejala gagal jantung. Dan untuk tata laksananya, supaya PDA ini bisa menutup adalah bisa kita berikan agen yang dapat menyebabkan vasokonstriksi dari ductus arteriosusnya. Misalnya untuk obat-obatan bisa ibuprofen dan indomethacin. Atau apabila tidak terjadi penutupan dengan agen tersebut, bisa dipertimbangkan penutupan secara transkateter atau secara operasi dengan ligasi. Dan satu untuk PJB sianotik yang sering saya memberikan contoh di sini adalah TOF atau tetralogy of Fallot. Jadi sesuai namanya tetra atau 4, jadi ada 4 kelainan utama yang bisa kita temukan. Yang pertama, stenosis dari arteri pulmonal atau dari right ventricular outflow tract. Jadi di sini terjadi stenosis yang menyebabkan aliran darah ke paru-parunya berkurang. Kemudian ada namanya ventricular septal defect. Jadi defek interventrikular ada lubang di sini. Lalu aortanya overriding, jadi dia melingkupi areal dari ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Dan ada namanya hipertrofi atau penebalan dari ventrikel kanan. Yang harus diperhatikan pada TOF itu adalah adanya gejala atau serangan spell cyanotic atau hypoxic spell. Jadi seringkali anak-anak dengan TOF ketika dia menangis kencang atau dia aktivitas terlalu tinggi untuk anak yang lebih besar, dia akan menunjukkan gejala cyanotic spell, di mana tiba-tiba anaknya tampak lebih sesak, kemudian semakin biru, jadi bibir dan ujung-ujung jarinya semakin biru. Terus anaknya mungkin kalau bayi dia akan gelisah dan terus menangis.
Dan apabila kita lakukan pemeriksaan auskultasi, itu suara murmur jantungnya akan berkurang. Itu karena aliran ke parunya semakin menurun. Apabila menemukan kondisi seperti ini, maka pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan yang namanya knee chest position. Jadi gambarnya seperti ini. Kita dekatkan lututnya, kemudian kita tekuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik, sehingga aliran darah yang terdeoksigenasi atau minim oksigen dari kanan ke kiri itu akan menurun dan gejalanya akan berkurang. Atau pada anak yang lebih besar, kita bisa minta mereka untuk jongkok, karena itu fisiologinya sama dengan knee chest position. Dan setelah itu bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat layanan lanjutan atau pertolongan lanjutan. Baik, demikian presentasi saya. Ini sedikit take home message yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, PJB itu tadi sudah jelaskan dibagi menjadi asianotik dan sianotik berdasarkan ada tidaknya sianosis, dan tentunya memiliki tampilan klinis dan memerlukan tata laksana yang berbeda. Untuk penegakan diagnosisnya harus dilakukan melalui integrasi dari penilaian klinis dan juga pemeriksaan penunjang yang mencakup pemeriksaan penunjang dasar hingga ke lanjutan. Nah, untuk saat ini intervensi kateter sudah banyak diindikasikan pada kasus PJB dan dia memiliki kelebihan terutama dalam hal risiko komplikasi dan biaya yang lebih baik jika dibandingkan dengan operasi atau pembedahan. Dan untuk pilar perawatan terpadu pada PJB, sebaiknya meliputi beberapa aspek, yaitu adanya kolaborasi multidisiplin, kemudian bersifat patient center, berkelanjutan, mengedepankan dukungan keluarga, dan tentunya dengan adanya komitmen untuk peningkatan kualitas secara terus-menerus. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, matur suwun semua. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita bisa kita terima di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gusti Ayu Rizka Pertiwi. Sungguh penjelasan yang luar biasa ya tentang penyakit jantung bawaan, mulai dari gejalanya, terus riwayatnya, sampai kepada bagaimana cara kita menanganinya untuk sementara sebelum dibawa ke pusat kesehatan masyarakat atau ke rumah sakit. Nah, ini mungkin akan menimbulkan rasa penasaran yang lebih lanjut ya tentang penyakit jantung bawaan. Termasuk salah satunya juga mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana menstop gejala seperti itu agar tidak juga menurun kepada generasi berikutnya, apakah bisa atau tidak. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, para peserta seminar PIKTI seri 225 kali ini, nah kita juga akan mendengarkan salah satu dari narasumber kita juga yang sangat luar biasa. Nah, kita akan melihat wawasan yang berbeda dari Dr. Gusti Ayu tadi mengenai penyakit jantung bawaan, khususnya bagaimana menanganinya juga secara tradisional Chinese medicine. Nah, inilah Pak narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Willy Japaris Mars, PhD. Nah, waktu dan tempat silakan Pak Dr. Willy. Ya, terima kasih Pak Roni. Saya izin share screen ya. Ya, tadi apa namanya presentasi Dr. Gusti ya, saya ikuti ya sudah apa sangat jelas ya. Jadi ada beberapa yang tentang yang tadi sudah dipresentasikan saya lewatin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ini saya sharing ya. Jadi ini yang saya sharing ini ya terapi integratif ya TCM pada kardiopati kongenital ya penyakit jantung bawaan ya yang saya lakukan kajian sistematik berdasarkan evidence based medicine ya jadi berdasarkan dari database ya evidence based medicine jadi jurnal medis
jadi sharing aja nih. Ya, jadi nanti yang saya akan sharing dengan teman-teman semua nih ya, pengantar singkat, terus dari perspektif TCM ya, dari jantung bawaan, data laksanaannya ya, secara TCM integratif. Kemudian komposisi formula paten TCM untuk ya ini juga udah yang sudah di online ya, ada formula patennya. Ya. Kemudian studi klinis ya, studi klinis berbagai formula paten TCM untuk kardiomyopati kongenital dan publikasi evidence based medicine ya tentang uji klinis terapi integratif ya TCM dan medis barat ya, terhadap penyakit jantung bawaan ya, dan kesimpulan. Nah, ini kebanyakan sumbernya berbahasa Mandarin ya, jadi saya terjemahkan ya. Jadi kalau ini ya, penyakit sistem gland tumbuh kembang organ ini tadi ya atrial septal itu dan sebagainya ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ida Bagus ya. Ya, tadi sudah dijelaskan Dokter Gusti Ayu ya, jadi saya ini lewatin aja ya tumbuh apa ya, ada cyanosis, terus ada tanda klinisnya, dia dadanya agak menonjol di sela iga 23 ya, melebar ya, denyutnya kelihatan ya melebar, kemudian tumbuh kembangnya terganggu. Ya, deteksi dini penting dan pencegahan penyebabnya khususnya infeksi virus dan obat-obatan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gusti. Nah, dari perspektif TCM ya, itu lebih ke fungsional ya, lebih ke klinis ya, ya. Fungsi jantung pada fungsi klinis ya, misalnya diagnosis sindrom ya, sekarang istilahnya pola ya, pattern ya, yang berdasarkan WHO ya tahun 2022 terminologinya di sindrom itu diganti pattern ya, pola. Jadi ada stagnasi Qi dan stasis darah ya, ini di ICD-11. Ya, ICD-11 itu juga diterbitkan WHO ya, International Classification of Diseases ya. Sebelumnya 1 sampai ICD-10 itu hanya berisi diagnosis morbiditas mortalitas tentang medis barat ya. Sejak ICD-11 itu khususnya chapter 26 ya, itu mengenai traditional medicine ya, sudah ada kode sendirinya ya. Jadi ini stagnasi Qi dan stasis darah itu ada ya, kodenya SE91 dan SF01. Kemudian juga ada polanya defisiensi energi dan darah jantung yaitu kodenya SF6. Nah, penyakitnya namanya disorder, ya bukan disease, ya bukan illness. Itu menurut terminologi WHO 2022 khusus untuk traditional Chinese medicine. Ya, jadi nama disordernya ya, nama kelainannya lah, ya kelainannya itu pi dada, pi dada. Jadi sumbatan, ya gejala sumbatan di perasaan di dada. Kalau yang umum di medis barat disebut angina pectoris, yang nyeri dada. Ya, itu di ICD-11, L4, SA2 itu ICD-11-nya juga kita ambil yang chapter 26, yang traditional medicine, bukan yang angina pectoris yang di chapter medis barat. Ya. Kemudian ada nyeri dada sejati ya, atau real heart pain, ya. Real chest pain. Ya, atau ini salah juga di situ tuh yang di TCM kan dari polanya, yaitu termasuk infak miokard ya, dan lain-lain. Kemudian terapi apa dari TCM-nya sendiri, yaitu kalau polanya stagnasi Qi dan stasis darah, yaitu dengan herbal ya, golongan pengaktif darah. Ya, jadi kalau di medis barat, kalau ada tanda-tanda apa namanya koagulasi darah gitu ya, ya sumbatan, ada trombus, ada trombosis ya, tanda-tanda begitu, nah tentu pakai pelancar Brenner. Nah ini kalau di herbal TCM namanya pengaktif darah. Ya misalnya Honghua, Kasumba, ya, Lauren, biji persik, Rusyang, menyan. Ya, ini menyan ya, ini terjemahan menyan ya, itu obat kalau direbus jadi obat gitu ya. Dan lain-lain yang punya yang golongan herbal pengaktif darah. Ya.
Kemudian yang pelancar qi, ya ada herbal xiangfu, akar teki, xuanlianzi, mindi, dan lain-lain. Ya, ada golongannya. Ya. Kalau di medis barat pelancar qi kayaknya nggak ada ya. Kalau pelancar darah ada. Ya. Kemudian kedua, kalau defisiensi energi dan darah jantung ya, defisiensi energi darah jantung. Ini polanya beda sindromnya. Ya, misalnya kalau stasis darah kan kelihatan ada biru-biru misalnya, ya kan. Ya, nadinya kesat. Ya. Kalau defisiensi energi, apa namanya, nadinya lemah, ya kan. Kalau yang pertama stagnasi qi dan stasis darah, nadinya masih cukup kuat gitu ya. Kemudian lidahnya juga masih merah. Tapi kalau yang kedua defisiensi energi dan darah jantung, nah lidahnya pucat, ya nadinya lemah. Nah itu terapinya dengan herba tonik qi, ya misalnya ginseng, astragalus, wang qi dan lain-lain. Ya untuk tonik qi. Terus defisiensi darah, nah pakai tonik darah. Ya tangkui, ya sewu, gambet, ya ciao, gelatin kulit dan lain-lain. Nah ini prinsip terapinya ya secara Chinese medicine. Kemudian ada lagi ya yang seduhan pelancar darah nih ya. Seduhan pelancar darah dan energi tadi. Kalau ya untuk jenis ya yang polanya ada darah stasis ya dan stasis energi ya. Nah, ini ada kuici. Kuici itu ranting kayu manis ya, kayu manis. Ya. Tansen, salvia. Ya. Kemudian apa namanya, kayu legi ya, kancau. Tanci umbi dewa ya, 1 gram 500 cc air, panas 30 menit, minum selagi hangat. Ya, ini buat yang kalau ada tanda apa namanya, darah nggak lancar, energi tidak lancar. Kemudian kalau akupressure ya, akupressure ataupun akupuntur ya, titik yang digunakan yang dirangsang titik Neiguan. Ya, titik Neiguan. Akupressure-nya atau PC6 ya, sekarang ini gampang, PC6, aku point PC6, tinggal ketik di Google ya, langsung keluar ya. Langsung keluar lokasinya dan selasnya. Jadi mudah. Nah, efek PC6 itu berefek menenangkan jantung dan jiwa. Ya. Dan mengharmoni lambung, anti mual, pelega dada, ya pijat tiap pagi 15-20 menit. Ya, kemudian titik senmen yang kalau titik itu tadi Naikuan itu apa 3 jari dari pergelangan tangan, kalau ini di apa namanya, di sisi ulnar ya, sisi ulnar dari apa namanya, pergelangan tangan ya, proksimal pergelangan tangan, garis pergelangan tangan, titik senmen atau HT7 ya, meridian jantung. Oh tadi meridian perikat. Memperkuat efek penenang jantung dan jiwa, membersih panas jantung, regulasi qi dan lain-lain. Pijat sebelum tidur 15-20 menit. Jadi kalau tadi yang ini pijat pagi ya, efek menenangkan, mengaktifkan kolateral qi dan yang jantung. Kalau ini malam ya. Kalau pagi ya mungkin nanti orangnya jadi cenderung ngantuk gitu ya. Kemudian selain itu juga pola hidup teratur, tenang, ya, tidak tidur larut malam, ya, bangunnya juga pagi, menyesuaikan dengan perubahan cuaca. Ya. Kemudian bangun tidur, duduk dulu karena kan semua perubahan posisi itu menyebabkan harus jantung ya, dan khususnya jantung ya dan pembuluh darah beradaptasi. Kalau jantungnya ada penyakit, ya, jadi mesti pelan-pelan ya. Bangun tidur, duduk dulu, atur napas, agar jantung beradaptasi dan perubahan postur dan aktivitas. Setelah detak jantung stabil, baru bangkit dan beraktivitas. Ya, mungkin sekitar 5 menit. Ya. Malam tidur juga begitu. Ya, duduk dulu sampai napas tenang, baru berbaring. Nah, penata laksanaan umum, ya bila gejala dan kelainan ringan tidak mempengaruhi tumbuh kembang, ada kemungkinan sembuh sendiri. Tadi juga Dokter Gusti juga udah jelaskan ya. Jadi kalau dalam 2 tahun, ya biasanya dalam 2 tahun ya itu masih ada kemungkinan ya untuk kelainan tertentu bisa nutup. Tapi jarang setelah usia 5 tahun itu jarang. Ya ini. Ya. Kemudian
Oleh sebab itu ada yang penyakit tertentu, yang penyakit jantung bawaan tertentu, terutama yang mungkin yang tidak sianotik gitu ya, tidak parah, tidak mengganggu fungsi, ya bisa konservatif aja, diamati ya dengan obat-obatan aja. Dan diamati mempengaruhi nggak perkembangannya. Bila kondisi berat ya, sering infeksi saluran napas misalnya karena paru-parunya kan terganggu ya, terutama yang aliran darah ke paru-parunya meningkat ya bisa menyebabkan sumbat paru ya. Kemudian bisa menimbulkan pneumonia, fungsi jantung terganggu ya seperti tadi ya, TOF tadi, tetralogy of Fallot ya. Nah, perlu segera operasi. Yaitu bagiannya dari medis modern. Ya, nah ini ada laporan kasus ya tahun 2018. Seorang anak laki-laki 11 tahun lahir dari ibu pecandu narkoba. Nah ini ya tadi antara lain kan disebutkan tuh yang tadi di slide Ibu Dr. Gusti ya, alkohol dan sebagainya. Ini narkoba juga bisa menyebabkan begini ya, sehingga lahir membawa penyakit jantung bawaan ya, stenosis arteri pulmonal ya, jadi pembuluh darah nadi ke paru-parunya menyempit, ya, hipoksia ya, kurang oksigen. Nah, sianotik nih, tipe sianotik nih. Beberapa kali pembedahan, implan pembuluh darah kurang, hasilnya kondisi membaik tapi masih banyak keluhan. Nah, pemeriksaan TCM ya sebagai komplementer ya, setelah medis barat ini dilengkapi dengan yang TCM, diperiksa, limpa lambungnya lemah. Ya. Ada anoreksia, ya, tidak nafsu makan, pilih-pilih makanan tertentu saja, ya, tumbuh kembang terhambat, tidak dapat olahraga berat. Ya. Nah, terapinya secara pola atau sindrom TCM, limpa lambungnya lemah, diperkuat ya limpa lambungnya ya, dengan herbal maupun pola makanan. Ya, makanan misalnya limpa lambung yang alamiah yang rasanya ada manis ya, misalnya bubur barli ya, ubi cilembu ya, itu memperkuat limpa lambung. Setelah berulang kali terapi tumbuh kembangnya membaik nyata. Ya ini ada laporan kasus di jurnal ya ini ya. Dalam bahasa Mandarin banyak kan nih. Ya, tapi sekarang kan bisa diklik kanan ya, bisa terjemahan Inggrisnya. Nah ini penelitian retrospektif perawatan dari operasi. Nah ini jadi bisa integratif dalam hal ini, yang perlu operasi bisa kombinasi juga ya. Sebelum perioperasi itu bisa sebelum dan sesudah operasi ya. Pada 80 anak ya, kelainan jantung bawaan ya, yang kontrol 40 yang kontrol itu bukan yang nggak diterapi, bukan, tapi ya diterapi secara standar aja, konvensional ya, dan medis barat. Sedangkan kelompok uji 40 anak terapi konvensional tetap jadi tidak diganggu ya, tetap, tapi ditambah dengan Chinese medicine ya, berbasis sindrom ya. Evaluasi setelah ya post op 3, 6, 10 hari ya, dilihat juga profil lidahnya dan nadinya ya secara digital. Nah, kesimpulannya ya setelah ada ya dianalisa, ternyata dengan tambahan terapi Chinese medicine perioperatif dapat memperbaiki kondisi hemodinamik, memacu pemulihan pasca operasi. Ya, profil lidah dan nadi juga dapat sebagai indikator asuhan keperawatan perawatan anak dengan kelainan jantung bawaan. Ya, jadi membaik intinya, ditambah dengan Chinese medicine ya pada terapi konvensional, ya, khususnya pada anak yang fisiknya lemah ya, klinisnya agak belum bisa ideal ya untuk operasi misalnya ya. Nah itu dikombinasi. Ya. Hasilnya kelompok terapi lebih baik mencolok dari kontrol. Kemudian ini penelitian lain lagi nih ya. Ini dipublikasi juga di jurnal ya, jurnal ilmiah ya. Perawatan TCM perioperatif pada 120 anak ya, penyakit jantung bawaan. Kesimpulannya ini banyak analisanya ya, tidak saya terjemahkan ya. Nanti bagi teman-teman yang berminat silakan klik ya, nanti bisa diterjemahkan Inggris. Kesimpulannya terapi adjuvan ya, terapi pelengkap ya. Jadi terapi medis baratnya tetap ya.
berbasis diagnosis sindrom TCM dapat memacu pemulihan fungsi digestif pasca. Jadi habis operasi kan seringkali pencernaan terganggu. Ya, nah ini bisa mempercepat ya, pemulihan. Juga perbaikan parameter lidah dan nadi. Ya, tadinya lemah, ya lidahnya pucat misalnya, ya ngapain makan, ya rambutnya tebal, nah itu bisa lebih cepat pulihnya. Ya, sehingga mengurangi masa rawat inap dan biaya perawatan. Kemudian ini klasifikasi sindrom pada 100 kasus ya, pneumonia pasca operasi anak penyakit jantung bawaan ya. Ini diteliti pada anak-anak terbanyak kelainannya pada paru ya, pada paru ya. Ini yang piau tuh yang gejala kayak masuk angin gitu. Ya ini pencernaan, ya ini jantung. Ya terutama pada paru-paru. Ya jadi penyakitnya juga seringkali gabungan antara ekses dan defisien. Ya, ada yang tampaknya berlebih reaksinya, ada yang lemah. Jadi terapinya mesti kombinasi. Kemudian ini sindrom TCM pada 146 kasus hipertensi arteri. Ini tadi disebutkan oleh Dr. Gusti juga, ya hipertensi arteri pulmonal ya itu salah satu yang faktor risiko. Ya, faktor risiko yang mempengaruhi prognosisnya tuh ya. Nah, sindrom TCM pada 146 kasus hipertensi pulmonal yang pada jantung anak bawaan. Nah, ini kebanyakan kalau secara pola TCM itu kebanyakan defisiensi C. Ya. Kode ICD-nya SAE90. Kemudian dahak keruh atau dahak lembab, SF13. Stasi darah dan retensi cairan. Ya, kebanyakan ini nih. Ya, defisiensi C berarti kodek C ya. Umumnya kasih ginseng misalnya, astragalus. Ya. Ya. Dahak keruh yang menghilangkan dahak. Ya, tadi dengan memperkuat limpa dan sebagainya. Retensi cairan dengan ya yang secara medis diuretik gitu ya. Tapi yang di TCM juga ada ya. Misalnya kumis jagung itu rambut jagung itu ada efek diuretiknya juga. Stasis darah tadi melancarkan darah ya. Seperti kasumba ya bisa. Kemudian retensi cairan berkaitan dengan perburukan kondisi. Ya, itu tadi ya, kalau cairannya berlebih ya, bebannya ya, volumenya makin payah kayak kerja jantungnya. Penelitian terapi adjuvan berbasis sindrom TCM pasca operasi terhadap 80 anak kardiopati itu penyakit jantung bawaan ya. Hasilnya perbaikan indikator fungsi jantung, profil lidah dan nadi, kelompok uji lebih baik dari kontrol. Efektivitas total 95% vs 85%. Jadi kalau yang hanya dengan terapi medis barat gitu ya konvensional, efektivitas tinggi 85%. Ya. Tapi kalau ditambah dengan TCM gitu ya, nah, efektivitas totalnya bisa meningkat 10% ya pada yang dilaporkan ini nih. Ya. Ini penelitiannya beda-beda ya, beda-beda kelompok penelitinya. Kemudian ini terapi ini juga kelompok lain lagi penelitiannya ya. Di tahun 2023. Terapi nah ini terapi ajuvannya Tuina ya, massage TCM. Ya, dan pacemaker alat pacu diafragma untuk bantu napas ya. 6 jam setelah operasi pada 86 anak dari jantung bawaan. Hasilnya kelompok uji dapat mengurangi komplikasi pada paru-paru. Tadi kan komplikasi paru-paru paling banyak ya. Nah, dia bisa mengurangi komplikasi pada paru-paru, mempercepat pemulihan dan lepas dari alat bantu napas. Ya. Nah, dan durasi perawatan ICU jauh lebih singkat. Jadi dengan menambah secara tepat ya penggunaan ICM ya, nah itu bisa mempercepat pemulihan. Ya. Ini juga, ya ini lain lagi nih, ini penelitian lain-lain lagi ya. Saya tiap kutip tiap ini lain-lain penelitiannya, jadi bukan cuma satu lokasi ya. Ini dengan patch herba topikal pada anak jantung bawaan pasca operasi bisa mempercepat pemulihan fungsi pencernaan, mengurangi komplikasi pada pencernaan. Ya. Ini juga lain lagi ya pada 2021 ya, terapi adjuvan dengan ginseng pangeran. Ginseng pangeran itu ginseng kan macam-macam, ada ginseng Siberia, ginseng Korea ya, ginseng merah, ginseng putih. Nah, ini ginseng pangeran ya, nama apa namanya ilmiahnya Pseudostellaria heterophylla. Pada 30 bayi pasca operasi kardiopati penyakit jantung bawaan.
Hasilnya mempercepat pemulihan. Ya, durasi intubasi kan proses kan di itu ya, pakai intubasi ya, dikasih saluran ya buat bantu napas. Dan perawatan CCU ya, ICU jantung. Ya, kenaikan LDH juga bosok juga mempercepat pemulihannya ya. Dan perbaikannya sangat bermakna. Ya, sedangkan enzim kerusakan jantungnya itu ya, suhu tubuh maksimal ya tidak berbeda dengan kontrol, ya, dengan yang standar. Tapi dia bisa mempercepat pemulihan. Ya, jadi nggak semua tambah TCM semuanya membaik, nggak pemulihan, tapi kondisi tertentu ya, misalnya dalam hal ini enzim jantungnya ya suhu tubuh maksimal sama dengan kontrol, tidak mempengaruhi ya, tapi pemulihannya lebih cepat. Ini juga lain lagi ya, di Guangxi ya. Efektivitas terapi adjuvan formula aktif darah peluru bekuan ya, pada 60 anak yang jantung bawaan dengan pneumonia asmatik ya. Tadi karena komplikasi banyak di paru-paru ya. Paru-parunya apalagi yang aliran ke paru-parunya tinggi ya tadi ya, bisa sembab gampang infeksi ya. Itu sesak batuk, dahak napas, semua paru-paru di ICD ya, adanya SF89. Hasilnya memperbaiki indikator darah ya, interleukin 6 ya, CKMB, PT ya, proprothrombin time ya. Skor gejala klinis mempersingkat masa rawat inap untuk komplikasi paru dibandingkan kontrol terapi konvensional. Jadi terapi konvensional tetap ya, ditambah dengan DCM ya yang tepat gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi komplikasi, mempercepat pemulihan. Nah, ini juga ya, ini lain lagi juga ya, ini dari Sansi. Ini hipertensi pulmonal berat merupakan faktor risiko meningkatnya morbiditas mortalitas pasca operasi. Nah, tadi sudah disebutkan Dr. Gusti juga ya. Hipertensi pulmonal itu salah satu faktor risiko yang memberatkan ya. Mekanisme timbulnya kompleks, terapi dewasa ini belum ideal. Ya. Nah, terapi adjuvan praoperasi dengan herbal TCM yang multi-komponen, multi-target, multi-mekanisme terhadap hipertensi pulmonal menunjukkan efektivitas yang baik, dapat mengurangi komplikasi dan mortalitas. Ya. Jadi intinya pada yang risiko tinggi, ya bisa diberikan ya terapi adjuvan, ya pendukung, ya herbal TCM yang tepat, ya sesuai dengan polanya. Nah, itu bisa memperbaiki. Ini ada lagi ya, lain lagi penelitinya ya dari Sansi, 60 anak yang jantung bawaan dan pneumonia berat. Kontrol dari uji terapi medis standar ya, dan continuous positif ini ya. Kelompok kontrol itu dua-duanya dapat terapi standarnya tetap ya. Hanya kelompok uji ini ditambah andrografolid intravena. Jadi di sana tuh ada sediaan herbal yang sudah bentuk infus. Ya, ini andrografolid ini dari Sambiloto ya. Ya, kalau nggak salah alkaloid ya, alkaloid dari Sambiloto ya. Nah, efektivitasnya kelompok uji lebih baik dari kelompok kontrol. Pada 1 jam, 6 jam pada klinis kenaikan PA2 oksigen ya, tadi kan dicek tuh oksigen tuh yang tadi 90 kalau nggak salah ya, 90%. Ya, saturasi arteri oksigen turunnya brain natrium itu ya, jadi brain natriuretic protein ya. Nah, ini kelompok uji lebih bagus, lebih baik. Ini penelitian mengenai mekanismenya dan juga klinisnya. Nah, ini yang ada patennya nih ya. Kalau ada patennya biasanya obat standar ya dia jadi tidak terlalu tidak bisa begitu fleksibel ya. Nah, ini abstraknya ya, jadi patennya ini dari formula treating congenital heart disease and its preparation method ya. Ini kalau paten kan gitu. Ramuannya begini, cara buatnya seperti begini ya. Ini formula untuk terapi penyakit jantung bawaan. Ya, di efeknya ya membersihkan, menutrisi jantung dan paru, ya, memacu aliran qi dan menghangatkan middle tuh limpa lambung, ya,
pencernaan lah. Ya. Ya, ya, ya dia klaim kalau paten kan begitu, ya, no side effect, padahal ada sebenarnya tapi ringan. Ya. Juga harganya murah, tadi dikatakan dari Dr. Gusti juga kalau yang itu kan agak pasti mahal ya, fasilitas yang perlu operasi dan itu kan lebih mahal. Nah ini obat-obatnya ini, ya. Konsumsi 3 kali sehari setelah makan, 1 kur 1 bulan, komposisi khasiatnya ini antara lain nih, ya. Ya ada Clerodendron, ya kalau ada yang buat di Indonesia saya tulis ini Sambiloto, ya. Ini ada kuning telur ya, ada kuning telurnya nih, ya. Ini kuning telur betul-betul kuningnya telur. Ya. Kemudian ini ada bunga pisang, ya, ya ada empedu rubah, ya, ada cengkeh, ya ada jantung kambing, ya, Wisteria sinensis, Salvia melitorisa, seledri, kayu secang, cangkang kura-kura. Ya ini yang di paten ini salah satu yang ini tuh, ya komposisinya ini. Ya yang sebelah kanan ini khasiatnya. Ya masing-masing punya khasiatnya. Ya, ini jadi khasiatnya kalau kita lihat ini ada yang memperkuat apa namanya limpa lambung, ya, detox, ya, anti radang, ya ada juga yang ini menghangatkan, ya, ada juga yang ini tonik memperkuat jantung, ya ini melancarkan darah, ya Tansen ini melancarkan darah, ya ini juga melancarkan darah, ya ini melancarkan darah juga, ya ini tonik, ya cangkang kura-kura. Nah ini uji klinisnya nih, ya kalau di patennya tuh ada komposisinya begini, kemudian cara bikinnya begini-begini ya, direbus, digodok dan sebagainya, ada dosisnya juga ada. Kemudian ada uji klinisnya, 40 penderita ya penyakit jantung bawaan dibagi kelompok kontrol dan konvensional. Ya. Konvensional, yang terapi konvensional kontrol. Kalau kelompok uji diberikan formula uji. Ya. Hasilnya total efektivitas total kelompok kontrol 70%, kelompok uji 90%. Efek buruk 2 orang. Ya. Kelompok uji katanya nggak ada. Ya, ini menurut yang publikasinya di patennya itu ya, paten Google itu ada linknya ya, tidak ada. Kasus tipikalnya, anak 5 tahun dengan penyakit jantung bawaan dengan terapi konvensional mengalami efek buruk setelah diganti dengan formula uji TCM selama 1 kur, napas menjadi stabil setelah terapi 2 kur, infeksi saluran napas, bibir, kuku sianotik, anoreksia, fatik dan lain-lain jelas membaik. Ini juga, ini ada paten lain lagi, ya, ada patennya ada 2. Ya, ini patennya obat spray, ya, obat semprot. Ya. Ini ya obat semprot banyak, saya tidak terjemahin lagi, isinya silakan baca sendiri ya, intinya kita sharing ya, waktu terbatas. Jadi ini ya, ini antara lain nih ya, ipasan ini apa namanya, nama ilmiahnya ya, ini licorice tadi, kayu legi ya, ini semacam kerang ya, ini herbal, ini astragalus, ipsacus ya, ini ada lingce ya, ini ada cinnamon itu kayu manis. Nah ini ada kok tadi cangkang kura, kalau ini sisik terenggiling ya, sekarang mungkin udah mulai dibatasin ya masuk. Ya. Kemudian ini ada rantingnya pohon murbei. Ya ini ada apa namanya kelenjar wangi-wangian itu ya, rubah wangi. Ya. Masarum lotus seed ya, biji bunga teratai. Terus pakai ini lancarin darah. Nah ini ya ada pakai leech, pakai lintah ya, lintah. Darah ini spray ya untuk asma, root cause ya, ini intinya ya dia melancarkan energi ya, napas dan mengatasi sesak napas, yaitu terhadap paru-parunya tadi ya, terhadap paru-parunya. Jadi meredakan keluhan ya, gejala klinis ya pada pasien penyakit jantung bawaan. Ya ini contoh kasusnya ya. Ini ada satu kasusnya 27 tahun
dia terakhir akhirnya didiagnosis cerebral dysplasia, ya ada kelainan ini bukan kelainan jantung bawaan, ini kelainan otak bawaan, ya. Otak bawaan. Ya. Akhirnya ada Chinese X-ray, ya membaik, ya, kondisinya membaik. Ini yang kedua dengan Chinese medicine spray 2 bulan treatment. Ini juga ya terhadap infeksi paru-paru, cyanosis, ya blue lips ini, ya nails ini cyanosisnya membaik, anoreksia membaik, batiknya membaik 20 hari. Kemudian ini ada lagi, ini juga ya penelitiannya pada 400 anak usia 10 sampai 10 tahun yang jantung bawaan. Kelompok ujinya dapat formula TCM, kelompok kontrol di terapi kombinasi lain ya dengan kapsul medis barat ya konvensional. Kelompok uji efektivitas total 99%, jauh lebih tinggi dari kontrol. Nah ini ada paten lagi ya. Traditional medicine of the present impression has the good curative ya ini paten lagi yang lain lagi nih. Treating babies with heart disease. Ya nah ini publikasi ilmiah lagi ya 2022 di Chengdu. Di Chengdu. Rumah sakit Chinese Medicine ya, tahun 2017 ada subspesialis penyakit jantung, katup jantung dengan metode CAS TCM. Ya, untuk penyakit struktural katup jantung dan faktor risiko terkait. Jadi ada jenis pedoman, rehab, titik berat TCM, dan non-farmakologik untuk mencegah komplikasi insiden kardiovaskular. Ya ini nggak secara spesifik ke jantung bawaan. Ya. Ini di Ruikang, Pudi Guangxi, ini juga tidak secara ya tim pakar spesialis ini juga ya ada rumah sakit yang mengkhususkan ke bagian anak, tapi ini nggak secara khusus. Ini ada indikasi perawatan perioperatif terhadap anak kardiopati kongenital, imunitas rendah anoksia. Ini ada rumah sakitnya di Guangxi. Guangxi itu Nanning kalau nggak salah. Di Nanning itu di Guangxi itu apa namanya di atasnya Guangzhou gitu ya. Guangxi itu Nanning itu pusatnya, ada pusat ASEAN kalau nggak salah, ASEAN +1 ya buat China itu ada kantornya di Guangxi. Ya. Nah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya terapi TCM berperan positif dan penata laksanaan terhadap penyakit jantung bawaan. Untuk kasus tanpa indikasi operasi, terapi TCM yang tepat ya dapat memperbaiki kondisi klinis. Ya. Untuk kasus terindikasi operasi, terapi adjuvan ya pelengkap. Ya. Yang tepat sesuai sindrom membantu meningkatkan efektivitas terapi integratif. Dengan perawatan perioperatif dapat mengurangi ya, angka kesakitan dan setelah dioperasi, juga mempersingkat lamanya perawatan dan juga biaya yang harus dikeluarkan karena perawatannya lebih cepat sembuh ya, jadi biayanya juga lebih ringan jadinya. Penggunaan untuk kasus jantung bawaan perlu dipantau secara medis berbasis bukti ya, selalu berbasis bukti. Jadi TCM dan medis barat titik temunya di klinis ya, karena di medis barat juga begitu ya, pemeriksaan yang canggih-canggih itu tadi pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan utamanya apa? Klinis ya. Jadi kalau di TCM itu pemeriksaan utamanya juga sama klinis, di medis barat ya begitu, titik temunya di klinisnya bagaimana ya. Nah ini rujukannya ya, nanti teman-teman yang berminat silakan mendalami lebih lanjut ya. Ya, demikian Pak Roni, waktu saya kembalikan ke moderator. Semoga membawa manfaat. Selamat sore. Terima kasih.